Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan beliau bersabda, kun fid dunya ka'annakal gharib aw 'abiris sabil. Hiduplah engkau di dunia bagaikan orang asing atau orang yang menyeberangi jalan. Di dunia bukanlah tempat tinggal, tetapi dunia adalah tempat meninggal. Hiduplah di dunia seolah-olah engkau sedang mengumpulkan perbekalanmu untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Karena di dunia bukanlah terminal akhir dari kehidupan ini. Dunia hanyalah sebuah tempat kita transit. Setelah itu kita pun akan berangkat meninggalkan dunia ini. Suka tidak suka, maka kita akan tetap berangkat. Cinta tidak cintanya dengan dunia ini, maka kita tetap akan tinggalkan dunia ini. Maka rugilah orang-orang yang membuat tujuan hidupnya adalah dunia, sehingga dia lupa bahwa tujuan akhir dari kehidupan ini bukanlah dunia, tetapi adalah kehidupan berikutnya, akhirat. Maka beruntunglah orang-orang yang di ketika saat ini dia menganggap bahwa ini dunia adalah tempat dia menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Dia pun beramal, beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena sampai pada masanya, badan yang di hari ini dia sanggup mandi dengan sendirinya, maka suatu saat badan yang hari ini dapat mandi, di saat itu malah akan dimandikan oleh orang lain. Sampai pada masanya, diri yang pada hari ini dapat berpakaian, tapi pada saat itu akan dipakaikan dengan kain yang hanya kain putih tak berjahit. Sampai pula pada masanya, hari ini badan yang kuat tegap, sanggup melangkahkan kaki, menghayunkan tangan, berjalan dengan tegap. Sanggup dia membawa kendaraan, menyetir mobil, membawa kendaraan bermotor. Tetapi sampai pada waktunya, badan itu tak akan sanggup lagi. Malah dia yang akan diusung di atas pundak saudara-saudaranya. Di hari ini kuat badan, sanggup mengangkat berat apapun berat dari suatu benda, beban. Tetapi sampai pada waktunya, sebuah pekerjaan yang paling ringan pun takkan sanggup dilakukan oleh diri ini. Bahkan seringan-ringan pekerjaan itu mengedipkan mata, tapi sampai pada waktunya ruh keluar dari jasad, mata pun tak akan sanggup kita tutup, tetapi dibantu oleh saudara mara. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka sungguh menyesallah orang-orang yang ketika dia meninggalkan dunia ini, dia tidak beramal soleh, tidak menyiapkan amal ketika hidup di dunia. Maka kelak akan ada 3 penyesalan bagi seorang mayit ketika dia telah keluar meninggalkan dunia.
Apa penyesalan mayit ini? Yang pertama, dia menyesal karena belum sedekah. Karena di dunia sibuk mengumpul-kumpulkan harta, sampai-sampai ketika ada datang orang meminta sedekah kepadanya, namun dia jangankan sepeser rupiah, 1.000 rupiah pun tak akan dia keluarkan dari dalam sakunya. Lalu ketika menjelang sakaratul maut, sehingga minta dia kepada Allah agar ditunda mautnya kepadanya. Terceritakan dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Lalu orang-orang yang ketika dunia ini dia lupa bersedekah, dia sibuk dengan mencari uang, ketika ajal itu sampai maka dia pun bermohon, laula akhartani ajalin qarib, kalaulah seandainya dapatlah ajalku ini ditunda. Lalu untuk apa? Fa asaddaqa, dia ingin bersedekah. Penyesalan pertama bagi mereka adalah menyesal kenapa di dunia dia tidak pernah sedekah. Sampai mati dia pun akhirnya meminta tunda kematian hanya karena ingin sedekah. Sungguh hal yang sangat mengerikan, bahkan memalukan. Sekali berapa tahun Allah berikan umur tapi lupa dia bersedekah. Ketika akhir hayat merasa tidak butuh lagi harta benda tersebut, barulah dia mau bersedekah. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa calon mayat ini menyesal ketika dia akan meninggal dunia belum bersedekah? Karena dia sudah tahu bahwa fungsi sedekah pada saat itu. Sampai-sampai dia tidak minta tunda karena mengerjakan solat, tidak minta tunda karena mau haji atau umrah, karena orang yang sudah meninggal akan ditampakkan apa itu pahala dari sedekah. Lalu yang kedua, penyesalan dari mayit itu adalah karena dia tidak mempunyai naungan di akhirat. Panasnya matahari di padang mahsyar luar biasa, ribuan tahun lamanya, bahkan 50.000 tahun menunggu di padang mahsyar. Bahkan matahari didekatkan dengan manusia, maka di saat itu setiap orang membutuhkan naungan. Maka Rasulullah mengatakan, kullun imrin fi zilli sadaqatihi, bahwa nanti orang-orang yang ada di padang mahsyar itu berada di bawah naungan sedekahnya. Kembalilah orang-orang yang doa itu menyesal tiada akhirnya. Kenapa di dunia dulu dia tidak bersedekah? Ketika ada pembangunan masjid, dia tidak mau menyumbang sedikit pun. Ketika ada anak yatim mengetuk pintu rumahnya, tak tersentuh sedikit pun dia untuk mengeluarkan sedikit hartanya. Di saat itu penyesalan tiada berguna. Ketika orang-orang lain berada di dalam naungan sedekahnya, tetapi dia sendiri pun tak pernah dapat merasakan sejuknya mahsyar, tapi dia hanya merasakan panasnya padang mahsyar. Dan yang ketiga, penyesalan dari poin itu ialah ia kembali menyesal kenapa di dunia dia tidak bersedekah, karena Rasulullah SAW telah mengatakan, jagalah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita untuk bermuhasabah diri, jangan sampai kita menyesal di hari akhir dengan 3 penyesalan ini. Tidak mau bersedekah di dunia, hingga akhirnya akhirat datang kita pun terpaku dengan dunia, sibuk mengejar dunia. Wahai para jamaah, janganlah sampai kita mengejar dunia, karena kalau kita kejar dunia pasti tak akan dapat. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Kalaupun banyak pasti kita tak akan puas. Kalaupun puas pasti tak akan lama. Tapi kalau akhirat yang kita kejar, pastilah dapat. Sudahlah dapat pasti banyak. Sudahlah banyak pasti kita puas. Sudahlah puas abadi selama-lamanya. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.